Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda pada Innovation Talks, Main Event Jakarta Innovation Days dengan tajuk Cerdas Teknologi dan Inklusif, Membangun Ekosistem Kesehatan untuk Semua. Aku boleh minta tepuk tangannya? Di sesi kali ini kita agak santai karena teman-teman hadirin bisa sambil makan, bisa sambil ngemil. Konsepnya memang gitu kata teman-teman panitia. Jadi saya Raihan, teman-teman, Research and Communication Manager-nya Urundaya Kota Foundation, akan membantu sekaligus menjadi moderator diskusi pada sesi ini. Kita mulai diskusi siang hari ini, meskipun di luar panas, semoga di dalam bisa lebih hangat. Kita akan ngomongin soal ekosistem kesehatan di kota. Sudah mengundang representasi dari semuanya nih, ada representasi dinas kesehatan, dari lembaga riset juga, dan lain sebagainya. Akselerasi pembangunan kota jadi suatu urgensi bagi Jakarta, khususnya dalam menyikapi posisi sebagai kota global. Salah satunya diperkuat dengan inovasi dan riset sebagai dasar pembentukan kebijakan dan program. Merespon visi tersebut, Bapeda Provinsi DKI Jakarta bersama Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG Universitas Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan kolaborator lainnya menghadirkan Jakarta Innovation Days 2025 dengan tema Explore, Connect, dan Impact. Jakarta menghadapi tantangan kesehatan urban yang kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, polusi udara, hingga penyebaran penyakit menular. Data Dinas Kesehatan di tahun 2024 menunjukkan rasio fasilitas kesehatan per 100.000 penduduk masih di bawah standar ideal. Sementara, akses digital untuk layanan kesehatan meningkat pesat, termasuk melalui aplikasi telemedicine dan sistem informasi rumah sakit terintegrasi. Sesi diskusi kali ini mengusung tema Tech Savvy Inclusive, Enhancing Health Ecosystem for All, dengan tujuan mengurai tantangan dan peluang serta merumuskan solusi yang relevan, implementatif, dan berpihak pada warga Jakarta dalam ruang lingkup respon kesehatan publik. Hari ini kita akan mendengarkan perspektif dari 4 narasumber terkemuka. Mari kita sambut pembicara kita. Pertama, Dr. Ferry Adrian, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Kesehatan. Mari, Dok. Lewat Dinas Kesehatan, Dr. Ferry ini selama 12 tahun memegang peran penting dalam merancang dan menggerakkan kebijakan kesehatan bagi warganya lewat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Terlibat di Ikatan Dokter Indonesia Kepulauan Seribu ya, Dok. Kemudian juga pernah mengemban pendidikan MARS di Universitas Respati Indonesia dan epidemiologi klinis di UI. Kita sambut Dr. Ferry Adrian. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut dulu yang kedua, ada Mas Mikail Hasan, Lead for Digital Technologies for Health Pillar, Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI. Monggo Mas Mikail. Mas Mikail peneliti kesehatan masyarakat sekaligus project manager yang berfokus pada kesehatan perilaku, kesehatan digital, kebijakan publik, serta isu kesehatan dan mental dan stigma. Saat ini, Mas Mikail memimpin proyek riset kesehatan digital di CISDI, di mana ia menautkan sains, teknologi, dan empati untuk membangun ekosistem kesehatan yang lebih baik. Selamat siang, Mas Mikail. Sehat, Mas Mikail? Oke. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Ada Mas Aji Santosa Putro, praktisi mindfulness dan kesehatan mental. Kita undang ke panggung Mas Aji. Dengan pengalaman selama 15 tahun, Mas Aji adalah praktisi mindfulness dan kesehatan mental. Senantiasa berbagi seputar cara pemulihan batin melalui hidup berkesadaran yang mudah dipraktikkan sehari-hari, terutama oleh masyarakat urban yang sibuk, melalui media sosial dan sesi tatap muka untuk publik maupun korporat. Selamat siang Mas Aji. Terakhir, kita ke Mas Satrio Pramudono, Direktur Operations and Development Halodoc. Kita undang ke panggung Mas Satrio.
Seorang profesional dengan lebih dari 2 dekade pengalaman di bidang logistik, operasional dan distribusi layanan pelanggan yang kini mengemban peran sebagai Direktur Operations dan Development di Halodoc. Lulusan Teknik Industri, Institut Teknologi 10 November, dan pemegang gelar MBA dari Prasetya Mulia ini dikenal dengan ketajamannya dalam berpikir analitis dan kemampuan menerapkan prinsip Lean Mastery untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Selamat siang, Mas Satrio. Baik. Keempat narasumber sudah ada di panggung, teman-teman semuanya. Kita mulai sebelum mungkin kita bahas soal yang berat-berat. Aku pengen nanya satu-satu sih sebenarnya. Dari Dinas Kesehatan dulu, Dr. Ferry. Ada kabar apa sepekan terakhir di Dinas Kesehatan, Dr. Ferry? Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Seminggu terakhir ini mungkin banyak yang dengar isu soal peningkatan kasus ISPA ya, lalu juga kemarin juga banyak kasus berita-berita tentang bullying gitu. Jadi terima kasih nih, hari ini banyak rekan-rekan nih ternyata banyak yang juga peduli di kesehatan jiwa ya. Jadi insya Allah kita bisa bareng-bareng ngobrolin ini dan sama-sama nanti looking for solution gitu. Amin. Semoga diskusi ini nggak favivu aja, tapi bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang baik yang akan diteruskan oleh teman-teman Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Kita mulai sebenarnya mau nanya satu pertanyaan, Dr. Ferry. Kita mulai ke substansi dikit. Menurut dokter mewakili Dinas Kesehatan, Dok, sebenarnya bagaimana sih pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Kesehatan memanfaatkan inovasi digital untuk memberi layanan kesehatan urban yang inklusif dan responsif kepada warganya? Baik, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk teman-teman Bapeda, teman-teman Diskom Infotik, dan khususnya teman-teman yang udah hadir semua pada siang hari ini. Karena alhamdulillah gitu ya, pada hari ini Dinas Kesehatan jadi punya kanal untuk bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan berbasis digital. Karena bisa jadi banyak teman-teman sendiri yang bahkan mungkin belum pernah dengar atau mungkin bahkan nggak tahu. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja slide-nya, biar langsung kita tunjukin. Ini kita skip aja. Jadi gini teman-teman, di Jakarta sebenarnya sejak 2016-an kita tuh sudah mulai melakukan proses digitalisasi layanan kesehatan. Tapi memang masih konsepnya dulu masih administratif ya, yang tadi paper base menjadi digital base. Nah, puncaknya pada saat kita COVID-19 kemarin, akhirnya banyak layanan kesehatan kita yang mau tidak mau harus bertransformasi. Kita berubah, nggak bisa lagi anti dengan digital gitu. Nah, dari COVID ini lahirlah berbagai macam inovasi. Nah, banyak yang nanti akan saya sampaikan, tapi hari ini hanya 4 saja yang akan saya sampaikan, karena 4 ini bukan saja sudah transform dari paper ke digital, tetapi sudah banyak implementasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan AI di dalamnya, ya, AI awal. Nah, mungkin yang pertama saya mau cerita dulu bahwa Jakarta sudah punya yang namanya sistem informasi Jak Connected. Jak Connected ini adalah sistem rujukan berbasis kompetensi. Jauh sebelum pemerintah pusat berpikir tentang bagaimana sih kita bisa mempermudah proses rujukan, Dinkes DKI sudah memikirkannya. Tahu nggak teman-teman, kalau di Jakarta saja banyak kasus-kasus orang yang sulit mencari rujukan. Bener nggak? Banyak juga berita-berita ya yang bilang, oh mau rujukan susah, rumah sakit susah. Nah, berangkat dari situ, kami akhirnya melakukan proses sentralisasi proses rujukan. Jadi, orang yang mau cari rujukan, kami punya comment centernya di PK3D yang langsung nanti data pasien itu langsung masuk ke database kami. Jadi sistem kami langsung memilihkan rumah sakit mana sih yang paling sesuai untuk merawat pasien ini. Ya, pertimbangannya mulai dari diagnosa penyakitnya, tindakan yang dibutuhkan, SDM kesehatan yang dibutuhkan, sampai dengan jarak tempuhnya.
Jadi di comment center kami sudah bisa langsung masukin data nih ya, Tuan A masukin datanya A B C D E, zrut, langsung keluar list rumah sakit yang mampu untuk menangani kasus pasien. Jadi dengan adanya si Jak Connected tadi, kita mampu memberikan jaminan kepada pasien bahwa dia akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang paling sesuai dengan kondisi sakitnya. Nah itu kita yang pertama tuh punya yang kayak gini. Nah makanya kemarin alhamdulillah Jak Connected ini jadi juara 1 nih lomba Jakarta Innovation Award gitu ya. Kasih uplos dong. Ya, jadi karena memang inovasinya baru gitu ya. Nah, selain Jak Connected, kami punya lagi yang namanya, boleh lanjut slide-nya. Nah, ini Jacker. Ini nanti mungkin banyak singgungannya sama teman-teman yang lain. Jacker ini sebenarnya dulu kami punya yang namanya layanan sahabat jiwa. Bentuknya chatting curhat sama psikolog klinis. Cuman karena bentuknya chatting, sisi humanisnya kadang nggak dapet gitu ya. Kadang teman-teman kalau lagi chatting sama pacarnya gitu ya, kok marah gitu, siapa yang marah gitu ya. Tapi karena intonasi itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa dirasakan, jadi kadang kita kurang berempati kepada pasiennya. Nah, alhamdulillah Bapak Gubernur juga punya visi ya terkait dengan layanan telekonsultasi ini, maka kita kembangkan Jacker. Nah sebenarnya teman-teman mungkin nanti juga teman-teman Halodoc juga mungkin bisa cerita ya, karena mereka juga sudah punya tuh layanan telekonsultasi dokter sebelumnya, apalagi waktu zaman COVID sangat berkembang. Nah ini sebenarnya juga telekonsultasi layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses 24/7. Semua petugasnya ada psikolog klinis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, jangan-jangan yang dengerin itu cuma petugas call center gitu ya. Enggak, semuanya adalah psikolog klinis. Nah enaknya teman-teman yang mengakses layanan ini bukan cuma gratis, tapi nanti ada melakukan screening awal. Screening awal status kesehatan kita tuh seperti apa sih, baru nanti dinilai oleh teman-teman petugas. Nah habis itu yang lebih kerennya dari Jacker adalah karena dia sudah terintegrasi juga dengan layanan-layanan milik OPD lain nih Mas. Misalnya, wah ini kemungkinan bakal jadi mau tentamen suicide nih gitu ya, percobaan bunuh diri. Nah kita udah punya akses dengan kawan-kawan dari BPBD ya, bencana. Kita udah punya akses dengan kawan-kawan damkar. Jadi kita tuh udah bisa tuh langsung berkoordinasi menggerakkan segala resource kita untuk saving the patient gitu ya. Termasuk kalaupun tadi bisa nggak perlu sampai tindakan langsung, itu juga kita udah punya. Dan ini semuanya tersentralisasi. Lalu banyak lagi, mungkin slide aja langsung biar cepat, jangan skip aja. Nah ini lagi yang terbaru adalah ini integrasi layanan di Posyandu, di mana kalau dulu mungkin ini ada nggak sih yang bawa balitanya ke Posyandu? Atau jangan-jangan belum ada yang punya balita ya di sini ya? Atau nggak dibawa ke Posyandu ya, bawanya ke dokter anak ya. Oke, di Posyandu mungkin dulu masih inget ya, banyak meja-meja, ngantri, lama ngukurnya, mungkin bahkan pakai timbangan kayak itu ya, yang pakai batang-batang besi gitu ya, yang goyang-goyang gitu. Nah, kalau sekarang kami sudah piloting, jadi pasien itu cuman si ibu tinggal bawa balitanya gitu, taruh di timbangannya, tut, sudah masuk langsung di tablet kita. Ya, nah habis itu ketika datanya selesai, anaknya selesai diperiksa, pesannya bisa dikirimkan ke orang tua. Jadi orang tua habis bawa anaknya, dia langsung tahu, oh status anak saya, statusnya apakah tadi malnutrisi, normal atau sebagaimana. Jadi kita sudah mulai mengkombinasikan, mengimplementasikan sistem informasi dengan IoT. Nah ini juga kita sudah mulai laksanakan. Jadi banyak hal yang udah kita coba implementasikan, tapi again kalau teman-teman pada nggak tahu, ya nggak dimanfaatkan lah. Makanya tadi saya bilang terima kasih melalui forum ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, layanan yang sudah kita berikan nanti mudah-mudahan bisa terinformasikan dan pastinya nanti dapat diakses oleh kawan-kawan semua. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dokter Ferry. Kalau misalkan aku coba simpulkan, sebenarnya Dinas Kesehatan sejauh ini punya banyak banget platform. Tadi aku melihat ada J Connected,
Jack Care, Jack Ambulans, terus yang terakhir ada Smart Posyandu yang sebenarnya integrated, semua sudah terintegrated dan terasalah smartnya, quote unquote smartnya, dan harapannya kalau pesan dari dinas kesehatan nih, warga tuh benar-benar bisa memakai itu, bisa menikmati dari fasilitas itu sendiri. Ini menarik untuk kita teruskan ke CISDI sebagai lembaga riset. Mas Mikail, meneruskan dari apa yang sudah dibahas sama Dr. Ferry, mewakili Dinkes. Sebenarnya Mas Mikail, strategi apa sih Mas yang kiranya perlu kita terapkan untuk memastikan kebijakan kesehatan kita bisa inklusif, bisa ramah teknologi, dan bisa menyasar ke kelompok rentan? Monggo Mas Mikail. Ya, terima kasih kesempatannya dan pertanyaannya. Tadi yang udah disampaikan oleh Pak Dokter itu udah sangat bagus banget ya. Jadi Jakarta terutama memang inovasi digital, interoperabilitas data tadi juga sempat ya. Terutama di dalam konteks kesehatan primer itu memang udah jauh di atas rata-rata dibanding dengan daerah yang lain gitu. Tapi mungkin yang saya ingin sampaikan bagaimana sih kan tadi pertanyaannya untuk memastikan kalau kebijakan atau intervensi digital gitu itu bisa sustainable ya, bisa berjangka sustainable dan bisa menjangkau mereka yang rentan gitu. Kalau menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana kita bisa equip atau melatih tenaga aktor-aktor kesehatan di dalam konteks kesehatan primer, termasuk kader kesehatan, kader posyandu itu untuk lebih inklusif gitu. Jadi melatih mereka pemahaman tentang siapa sih sebenarnya populasi yang rentan gitu. Jadi misalnya sekarang kalau misalnya kita lihat di posyandu gitu, karena saya kebetulan juga fokusnya di kesehatan primer, jadi banyak berinteraksi dengan posyandu, puskesmas. Itu kan banyak ya kasus-kasus yang kita bisa temukan di posyandu. Misalnya siapa sih sebenarnya yang rentan? Itu kan kalau susah ya kita memberikan pemahaman itu terhadap aktor-aktor kesehatan, terutama misalnya kader kesehatan yang seringkali mereka menjadi ujung tombak di kesehatan primer ya. Jadi mereka yang biasanya pertama kali menemukan kasus-kasus kesehatan tertentu, baik itu kesehatan mental, kesehatan fisik, apapun itu ya. Nah, kita harus menurut saya ya teknologi itu hanya alat ya. Jadi alat yang memang tujuannya adalah untuk membantu aktor-aktor kesehatan. Misalnya tadi yang sudah ditunjukkan adalah alat digital pencatatan gitu ya. Yang ujung-ujungnya akan menggunakan alat itu ya kader kesehatan. Lalu tenaga kesehatan juga, bidan kalau misalnya di posyandu, atau perawat di puskesmas, kader kesehatan, kader PKK gitu misalnya. Nah, itu mereka harus memahami dulu gimana sih cara berinteraksi dengan populasi yang rentan gitu. Misalnya orang-orang yang dalam definisi ekonomi misalnya low social economic backgrounds gitu, atau misalnya anak-anak yang memiliki masalah gizi, misalnya stunting, wasting, atau weight faltering, apa macam-macam gitu. Gimana caranya mereka bukan hanya mencatat tapi juga menggunakan alat digital itu justru untuk untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada di masyarakat gitu. Jadi saya kira menambahkan tadi ya apa yang sudah dokter sampaikan, kalau istilahnya teknologi itu sudah bagus, yang selanjutnya harus kita persiapkan adalah aktor-aktor kesehatan, tenaga kesehatan dan kader kesehatan di posyandu puskesmas. Oke, mempersiapkan aktor-aktor kesehatan agar, karena mereka semua garda terdepan dari ekosistem kesehatan itu sendiri. Tapi Mas Mikail, apa temuan yang biasa ditemukan oleh CISDI soal dinamika terkait ekosistem kesehatan urban yang ada saat ini? Banyak ya. Kalau misalnya saya ngomongin kesehatan primer, dan ini kan karena kita membicarakan soal menjangkau mereka yang rentan ya. Yang harus menjadi catatan adalah mereka-mereka yang dianggap rentan itu sebagian besar tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan ya. Jadi memang kalau misalnya kita menemukan misalnya ada
terutama misalnya masyarakat miskin atau mereka yang mengalami memiliki kendala kondisi kesehatan jiwa tertentu, mereka sudah mau ke puskesmas saja itu sudah baik karena mereka memiliki awareness dan memiliki keinginan untuk menjangkau gitu. Jadi health seeking behavior itu istilahnya gitu. Jadi itu tuh sudah protective factor sebenarnya kalau di kesehatan masyarakat gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ya sisanya. Jadi jadi kalau misalnya kita ngeliat dikit ya di puskesmas yang rentan gitu, ya bukan sebenarnya, karena sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak bisa menjangkau, tidak tahu gimana caranya menjangkau, dan lebih lagi dari itu masih banyak stigma ya di masyarakat, misalnya orang-orang dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu ya Mas, mungkin nanti lebih paham, misalnya skizofrenia atau bipolar itu sangat distigmatisasi di dalam masyarakat gitu. Jadi tidak cukup kita mempersiapkan, menurut hemat saya tidak cukup kita mempersiapkan digital innovation atau data interoperability, tapi juga kita harus mempersiapkan, ya balik lagi ya ke aktor kesehatan, gimana sih cara menjangkau populasi yang rentan, seperti itu sih. Oke, digarisbawahi kesadaran akan menjangkau fasilitas serta layanan dari kesehatan itu sendiri. Yeah. Oke, terima kasih Mas Mikail. Kita sekarang geser ke Mas Aji. Sengaja nih aku terinfo dari panitia mengundang memang biar dapat integralnya, jadi Mas Aji representasi pakar kesehatan mentalnya gitu ceritanya di forum ini. Pressure buat saya ya pakar. Di forum ini tuh pengen dapat POV itunya Mas Aji. Soalnya saya mentalnya benar sehat gitu. Padahal ya enggak juga teman-teman. Mas Aji, walaupun tadi off the record kita sempat ngobrol kalau misalkan sebenarnya kesadaran warga kota akan kesehatan mental itu udah mulai meninggi, udah mulai baik. Ya. Tapi menurut Mas Aji, bagaimana caranya agar awareness atau misalkan setidaknya kesehatan mental itu bisa jadi bagian integral dari ekosistem kesehatan urban kita? Oke, pertanyaan berat ya. Waduh. Tapi sebelum saya jawab, apa kabar teman-teman? Siang ini ngantuk ya? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mentalnya sehat nggak? Nah, itu dua hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Maksudnya kalau kesehatan fisik, saya tahu bahwa kesehatan fisik saya sehat gitu, kondisi fisik saya sehat. Tapi bicara tentang mental, seringkali kita tidak semudah melihat kesehatan fisik kita, ya. Karena bisa jadi fisik kita sehat, tapi mental kita belum tentu sehat. Nah, menjawab pertanyaan tadi, selama ini bicara tentang kesehatan mental, ini kan kaitannya dengan ekosistem kesehatan mental urban ya. Ekosistem kesehatan mental urban. Selama ini kalau kita bicara kesehatan mental, memang udah mulai naik ya kesadaran akan kesehatan mental. Meskipun masih jauh dari ideal. Tapi dibandingkan dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, udah cukup oke lah gitu. Film sudah bicara tentang kesehatan mental, lagu-lagu, salah satunya teman baik saya Kunto Aji, ngajak kolaborasi saya juga ngomongin tentang kesehatan mental. Lalu pembicaraan di sosial media juga sudah mulai terbuka lah obrolan-obrolan tentang kesehatan mental. Tapi sekali lagi masih jauh dari ideal. Dan ini satu hal yang penting perlu kita perhatikan adalah ngomongin kesehatan mental, cenderung sekarang ini kita masih terbatas klinikal. Kesehatan mental ya ke psikolog dong. Kesehatan mental ya konseling. Kesehatan mental kamu punya masalah mental ke psikiater. Terbatas itu selama ini. Sampai sekarang ini masih terbatas itu. Tapi mari kita lihat kenyataannya. The fact is, jumlah psikolog dan psikiater di Indonesia, kamu tahu nggak berapa? Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masih sangat kurang teman-teman. Kalau dibandingkan dengan rasio dari WHO, itu masih sangat kurang jumlah psikolog dan jumlah psikiater. Jadi bisa bayangin teman-teman, kalau seandainya setiap kali ada masalah mental, yuk ke psikolog, yuk ke psikiater, bisa-bisa psikolog dan psikiaternya butuh psikolog dan psikiater. Bisa terjadi psikolog dan psikiaternya karena menangani terlalu banyak pasien, klien dan sebagainya. Bisa jadi psikolog dan psikiaternya punya masalah mental, punya gangguan mental. Untuk itu, mari kita kembangkan pola pikir kita bicara sekali lagi ekosistem kesehatan mental urban.
kita kembangkan bukan hanya klinikal. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita perlu edukasi. Mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Tentang kesadaran kesehatan mental itu ditumbuhkan. Bukan hanya sebatas bicara klinikal. Dan kalau kita mau stretch lagi, kalau kita kepingin maju lagi, Jakarta menjadi kota yang ramah akan kesehatan mental, kita stretch dari klinikal ke edukasi, ke ekosistemik. Ekosistemik ini akan menyentuh ke ruang kota, tata kota. Perlunya taman, lebih banyak taman. Lebih banyak trotoar yang ramah pejalan kaki. Transportasi umum, ya sekarang udah jauh lebih baik, tapi bisa dimajukan lagi. Karena ketika manusia kehilangan koneksinya dengan alam, dalam hal ini konteksnya adalah kehilangan koneksi dengan ruang terbuka, maka dia akan kehilangan koneksinya dengan antar manusia. Dan ketika kehilangan antar koneksi dengan manusia, maka akan berdampak ke masalah mental. Sehingga perlu ruang kota diperhatikan. Dan yang kedua, ekosistemik selain ruang kota adalah mungkin banyak yang nggak ngelihat koneksinya adalah tentang ekonomi. Maksudnya gini, fleksibilitas kerja itu diperlukan sekarang ini. Di zaman sekarang fleksibilitas jam kerja itu diperlukan. Lalu mungkin ada ruang-ruang co-working mental health friendly. Ruang kerja bersama tapi tidak terlalu sempit tempatnya, mungkin lebih ada view yang terbuka, ada tanaman-tanaman hijaunya, ya. Karena bahkan sekarang ini ada forest therapy, teman-teman. Forest therapy, teman saya di Jogja, dokter di Jogja, bahkan ada profesor menggagas itu forest therapy. Bagaimana orang kota, manusia modern punya masalah mental bahkan sampai sakit fisik karena kurang melihat tanaman, kurang ke kota, kurang ke hutan. Jadi itu mungkin bisa diupayakan. Dan terakhir terkait dengan tech savvy ya, teknologi AI. Tapi tentu kita perlu ingat yang etis penggunaan AI-nya. Karena kita ini kan manusia sama-sama baru ya. Ini era AI ini kan sama-sama baru. Jadi ya sebaiknya tidak kebablasan. Jangan terus menggantikan peran psikolog dan psikiater digantikan dengan AI. Itu sangat bahaya. Tapi barangkali mungkin teman-teman yang memang menekuni tentang AI dan digital ini bisa membuat teknologi untuk mungkin screening di awal, pakai chatbox dan sebagainya. Atau apa yang saya lakukan selama ini bersama teman-teman Santosa juga sesimpel secara rutin bikin bimbel sehat mental. Sebulan sekali, sebulan 2 kali menggunakan Zoom online, yuk kita belajar. Ini masuk ke ranah edukasi tadi. Saya rasa seperti itu dulu pembahasan saya. Mungkin nanti bisa dielaborasi lebih dalam. Siap, Mas Haji. Tadi mungkin aku garis bawahi sebenarnya tadi kita dapat awareness baru soal ternyata sebenarnya kalau ngomong kesehatan mental, bahkan sebenarnya nggak hanya jadi perannya dinas kesehatan, tapi perannya dinas lain juga. Karena dinas kesehatan siapin platformnya, tapi dinas lain tuh harus kerja benar karena biar nggak macet, biar nggak apa, kesehatan mental kita biar tetap juga aman ya, Mas Haji. Iya. Jadi tapi sebelumnya saya terima kasih ya. Saya mewakili kesehatan mental bicara di forum seperti ini. Itu tandanya kesehatan mental sudah menjadi perhatian kita bersama. Karena mungkin sekian tahun yang lalu obrolan semacam ini tidak ada wakil kesehatan mentalnya. Mari kita lihat ngomongin health. Health itu kalau dirunut secara bahasa itu dari Old Greek, Yunani kuno, di mana kata health itu di bahasa kunonya itu berarti wholeness, utuh. Maka there is no health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Sehingga mari kita lihat secara utuh bahwa kesehatan orang itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Bahkan kalau kita stres lagi ada kesehatan spiritual, tapi itu di luar konteks. Tapi kita bicara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Orang yang punya masalah fisik, sakit fisik, perlu juga sebenarnya, mungkin kalau di kesehatan primer atau pelayanan nakes, orang yang sakit fisik perlu juga disaranin untuk memeriksa kondisi mental. Vice versa. Karena tidak bisa dipisahkan. Bahkan belum lama ini saya membahas
pengaruh makanan kita terhadap kesehatan mental kita. Itu banyak orang yang nggak ngeh gitu, maksudnya nggak banyak orang yang nggak paham loh ternyata apa yang kita makan itu ngaruh ya ke kesehatan mental kita ya. Loh ngaruh. Jadi dari pertanyaan tadi saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan mental ini bicara tentang wholeness dan kesehatan mental tidak bisa menjadi hal yang parsial gitu kayak banyak bidang di sana termasuk kesehatan fisik di sana, kesehatan mental itu hanya di sini gitu, terpisah gitu. Enggak. Kesehatan mental ini ada di setiap bagian, ada di setiap ranah. Jadi tidak bisa dipisahkan dari berbagai hal lainnya. Bahkan ini concern saya sebagai orang yang menekuni kesehatan mental, mari kita perhatikan kejadian akhir-akhir ini. Penderitaan, konflik, kekerasan, agresivitas. Bukankah itu masalah kesehatan mental? Kerakusan, keserakahan, bagaimana ada orang yang punya dorongan untuk menindas orang lain dan sebagainya. Bukankah itu masalah kesehatan mental? Bullying, bukankah itu masalah kesehatan mental? Dan karena itulah mari kita sadar untuk membicarakan itu di berbagai bidang. Begitu sih. Oke, Mas Haji. Tapi sebelum bergeser ke Mas Satrio, apa yang jadi temuan besar Mas Haji punya platform namanya Santosa. Ya. Apa yang jadi temuan besar di sana soal kesehatan mental warga urban kita di sini? Ya, tadi seperti Mas Mikael ya mengatakan gini. Jadi sebelum pandemi peserta yang ikut sangat sedikit. Ketika pandemi banyak. 2023 akhir, 2024, 2025 ini turun lagi. Meski turun, memang dibandingkan dengan pandemi turun karena kan semakin banyak sekarang pilihan kegiatan yang lain ya. Kalau waktu pandemi mungkin sangat terbatas gitu. Sehingga tapi meskipun turun udah lebih banyak dibandingkan sekian tahun yang lalu. Yang kami pahami atau insight yang kami dapatkan adalah masih banyak orang menyamakan antara healing dengan refreshing, antara healing dengan escaping. Edukasi kesehatan mental ini bicara tentang healing, tapi orang beranggapan daripada ikut sesi edukasi belajar kesehatan mental, mending liburan aja deh, mending nonton entertainment. Mereka beranggapan itu dua hal yang sama, padahal enggak. Dan tantangan kita bersama adalah, ini kan ngomongin edukasi. Tantangan kita bersama adalah manusia kita ini, ketika kita punya uang, lebih pengen menggunakan uang kita untuk entertainment daripada edukasi. Itu tantangan kita bersama. Kenapa? Karena manusia memang sangat ada dorongan besar untuk menghindari stres. Dan menghindari stres yang paling instan adalah entertainment. Sayangnya, instan. Senang menikmati hiburan itu, selang sehari, 2 hari, ya kembali stres lagi. Ketika edukasi, beda. Memang perlu ada effort untuk belajar. Tapi long lasting. Kita bisa berubah hidup kita karena edukasi, bukan? Itu mungkin insight yang saya dapatkan. Dan satu lagi, saya juga concern sekali terkait dengan warga yang mungkin bukan kota besar ya. Itu masih sangat kurang kesadaran kesehatan mentalnya. Saya cerita dikit, belum lama ini saya ke Dumai. Teman-teman tahu Dumai? Riau. Saya ketemu teman saya, dia seorang psikolog. Di Dumai, psikolognya cuma 1. Dan itu pun dari Jogja. Teman saya itu dari Jogja. Dan itu pun dia ke sana gara-gara dia kerja di satu corporate. Betapa persebaran nakes atau psikolog psikiater kesehatan mental ini, nakes kesehatan mental ini, tenaga kesehatan mental ini masih sangat tidak merata. Disparitas aktor kesehatan mental masih belum merata sampai ke sana. Ya. Kalau mungkin tadi Dokter Ferry nyebut Jack Care, Jack Connected, mungkin di Solo belum ada ya dok? Iya. jangankan di sana, mungkin tadi seperti Bekasi aja lah. Saya warga Bekasi ngomong. Ya. Itu pun mungkin mereka juga masih apaan sih kesehatan mental gitu. Baik, terima kasih Mas Haji insight-nya pada siang hari ini. Terima kasih. Sekarang kita geser ke Mas Satrio. Tadi terakhir kita sempat ngomongin
platform ya, platform soal kesehatan. Terus kemudian juga dinas kesehatan punya berapa platformnya. Mas Aji tadi sebut ada platform kesehatan mental, Mas Aji punya Santosa. Mas Satrio sebagai yang punya platform juga, Halodoc apalagi whole gitu, sebagian besar soal ekosistem kesehatan ada di sana integrated. Sebenarnya menurut Mas Satrio peran utamanya itu pengen ngapain sih Mas? Monggo. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita lihat teknologi itu kan sebetulnya seperti sebuah alat. Ya memang sebuah tools. Tapi yang utamanya adalah bagaimana tools ini kita mau arahkan. Nah, sehingga sejalan juga tadi dengan yang disampaikan di awal bahwa terkait dengan layanan kesehatan untuk publik, di mana kalau kita ingin membangun satu ekosistem kesehatan urban, di sini dijelaskan bahwa kuncinya adalah memang harus inklusif, artinya bisa diakses oleh siapapun, ya. Jadi semuanya memang berhak untuk mendapatkan akses tersebut. Kemudian juga terjangkau dalam arti memang ada pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing segmen masyarakat tadi. Dan tentunya adalah terintegrasi. Karena jangan sampai ada teknologi yang istilahnya mungkin masih terpotong-potong sehingga menyulitkan untuk bisa mendapatkan satu solusi yang utuh seperti itu, terutama di masyarakat perkotaan. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa visinya adalah atau panduannya adalah seperti itu, kedua kalau kita bicara perkembangan teknologi, di sini ada beberapa hal yang bisa saya highlight. Yang pertama, kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu, mulai banyak nih bermunculan solusi-solusi teknologi ya, yang sifatnya platform. Apakah itu transportasi, apakah itu commerce, termasuk di bidang kesehatan. Dan rasanya tadi juga disebutkan momentumnya pada saat COVID itu menjadi salah satu momentum juga untuk bisa meningkatkan literasi digital ke masyarakat. Sehingga waktu itu, karena ada kendala untuk commute, sehingga mulai mengandalkan platform untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi tadi ada panduannya tentang bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Nah, saat ini kita melihat ada satu tren juga mungkin dalam 3 tahun terakhir yang sedang berkembang. Kalau tadi 10 tahun yang lalu adalah bicara aplikasi itu berkembang, sekarang kita lihat dalam belakangan ini adalah teknologi AI. Nah, AI ini memang masih banyak perdebatan, masih banyak eksplorasi. Bahkan kita juga sekarang didorong untuk bagaimana mulai memanfaatkan AI. Tapi di sini yang kita ingin coba tekankan adalah bahwa kita tidak usah memperdebatkan bagaimana itu AI, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini tadi justru untuk mengempower teman-teman, terutama tadi para tenaga kesehatan. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa ini nanti apakah akan menggantikan atau seperti apa. Tidak, justru AI itu yang akan memberikan bantuan, mengempower. Karena tadi kalau trennya bicara digital, komunikasi tadi disampaikan misalnya melalui chatting atau melalui terutama chat. Kan susah nih mendapatkan konteksnya atau kadang-kadang informasinya terbatas. Nah, AI itu juga diharapkan bisa membantu dokter akhirnya. Dengan informasi yang tersebut, apa nih kemungkinan analisanya, diagnosanya, apa yang menjadi rekomendasi-rekomendasi yang bisa akhirnya diputuskan oleh dokter itu sendiri ataupun tenaga kesehatan lainnya. Sehingga dalam hal ini tenaga kesehatan terutama dokter tetap sebagai pilot atau sebagai pengambil keputusan, karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan adalah yang bertanggung jawab atas bagaimana dia bisa memberikan rekomendasi tadi kepada pasiennya. Nah, ketiga, dengan di luar dari perkembangan teknologi tersebut yang kami lihat adalah bahwa tentunya teknologi ini juga butuh mendapatkan kepercayaan. Juga pastinya harus handal dan mudah diakses. Nah, untuk bisa mencapai kriteria tersebut atau mendapatkan kesempatan kepercayaan tadi, maka
teknologi sebagai praktisi kita harus berkolaborasi pastinya dengan pemerintah, dengan komunitas, dan juga dengan rekan swasta sehingga teknologi ini tadinya juga bisa mendapatkan sebuah kepercayaan. Nah, contoh kolaborasi yang di sini yang bisa disampaikan adalah beberapa waktu yang lalu adalah kita bersama-sama tadi bagaimana melakukan edukasi di bidang kesehatan. Dalam hal ini juga ditambah dengan melakukan cek kesehatan gratis. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi dengan pemerintah, bagaimana kita membantu meningkatkan atau meningkatkan kesadaran tadi masyarakat tentang pentingnya untuk melakukan cek kesehatan seperti itu. Jadi itu yang kira-kira menjadi satu gambaran mengenai untuk menjawab pelayanan kesehatan yang inklusif, kemudian juga terintegrasi dan juga terjangkau. Oke, baik. Terima kasih Mas Satrio. Tapi kalau misalkan kita meneruskan apa tadi yang disampaikan Mas Satrio, apa sebenarnya yang saat ini jadi concern Halodoc dalam mengembangkan platform atau teknologi untuk mengembangkan ekosistem kesehatan urban? Oke, baik. Pertama mungkin saya jelaskan dulu dari sisi platform kesehatan itu kita fungsinya itu seperti apa? Atau bagaimana bisnis modelnya? Mungkin bisa berikutnya. Nah, jadi kalau kita bicara platform kesehatan itu, di sini kuncinya juga bagaimana kita menghubungkan 3 pilar utama layanan kesehatan. Jadi dalam hal ini ada tenaga kesehatannya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada asuransi. Jadi sebetulnya itu bagaimana kita membangun satu ekosistem atau satu platform kesehatan yang kuat. Karena memang kalau ya dibandingkan dengan fasilitas kesehatan, seperti itu yang ada di masyarakat kita sekarang. Terdiri dari 3 komponen tersebut. Ada tenaga kesehatannya, ada fasilitasnya, dan juga ada pembiayaannya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, platform itu adalah sebagai pelengkap. Justru kita sebagai satu channel tambahan nih. Jadi fungsinya bukan menggantikan, tapi sebagai alternatif. Nah, alternatifnya seperti apa? Mungkin di slide berikutnya di sini bisa digambarkan adalah ini satu gambaran. Misalnya kita tadi punya satu masalah kesehatan, kita mau datang ke satu fasilitas. Entah karena faktor kesibukan atau memang kita nggak bisa keluar, sehingga biasanya butuh ada transportasinya, ada waktu tunggunya, kemudian ada kembali ke rumah, dan sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi dengan adanya platform, itu bisa membuat jarak tadi itu menjadi lebih dekat. Karena apa? Karena aksesnya dalam genggaman. Nah, kalau kita lihat dalam contoh di sini, kita ngelihat betul bahwa platform di sini tidak dalam posisi menggantikan. Kenapa? Karena fasilitasnya tetap ada, dokternya tetap ada, apoteknya tetap ada, dan obatnya pun tetap dikirim dari apotek. Nah, sehingga teknologi ini sifatnya hanya menghubungkan seperti itu. Jadi tidak menggantikan, tidak istilahnya mendisrupsi, tapi memang menghubungkan di fasilitas-fasilitas yang tadi yang sudah disampaikan seperti itu, sehingga semua akses ini bisa dipermudah. Nah, menegaskan tadi mengenai distribusi mungkin tenaga kesehatan, salah satu milestone yang bisa kami cukup bisa banggakan saat ini adalah dengan adanya teknologi tadi, bahkan yang tadinya misalnya kita kesulitan nih untuk mencari satu dokter spesialis tertentu gitu ya. Nah, justru sekarang sangat umum, pasiennya mungkin ada di Medan, tapi dokter spesialis parunya misalnya ada di Makassar, seperti itu. Nah, itu terjadi. Tapi obatnya tetap dikirim nanti dari fasilitas yang ada di Medan, seperti itu. Nah, sehingga teknologi ini tadi juga bisa membantu dan tidak menggantikan, tapi istilahnya membantu sebagai langkah pertama. Jika saya mau berkonsultasi tadi, itu bisa mendapatkan akses yang bisa dibilang cukup merata. Karena kita lihat bahwa ternyata kebutuhan spesialis tadi, ya termasuk juga psikolog, termasuk juga psikiater, itu tuh merata mulai dari Aceh sampai Papua gitu ya, sampai Merauke gitu. Jadi kita sudah melihat distribusinya bahwa kebutuhan-kebutuhan itu ada. Nah, justru teknologi ini tadi bisa membantu seperti itu. Oke, terakhir sebelum aku mungkin lempar ke teman-teman,
tadi aku menarik untuk digarisbawahi bahwa platform teknologi itu sebenarnya komplementer dari layanan kesehatan, tidak menggantikan. Nah, sekarang lanjut bicara sinergitasnya antara pemangku kebijakan dengan pembuat platform. Sejauh ini apa yang sudah dibuat Mas Satrio? Ya, nah ini ada salah satu contoh di slide berikutnya yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai platform, sebagai pemain di bidang digital kesehatan, kita memang dari waktu ke waktu selalu melakukan kolaborasi, selalu melakukan konsultasi dengan pemerintah, dengan regulator, baik itu Kemkes, Dinkes, kemudian juga BPOM, Balai, sehingga apa yang dilakukan saat ini itu memang sudah kita coba upayakan memang mengikuti panduan-panduan atau masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan. Termasuk salah satunya di sini teknologi tadi memang harus diarahkan, harus dikendalikan. Itu sebabnya bagaimana menyediakan layanan kesehatan yang digital yang benar. Di sini kita juga salah satunya adalah menghadirkan yang namanya ada Board of Medical Excellence. Yang tujuannya apa? Bukan hanya menyediakan teknologinya, tapi bagaimana memang layanan digital ini tadi sesuai dengan panduan-panduan yang memang sudah mendapatkan masukan tadi. Seperti itu. Terus yang kedua, dengan akses informasi yang sedemikian luas, kita tentunya menginginkan juga meningkatkan awareness masyarakat untuk bijak nih, memilah-milah sumber informasi mana yang harusnya bisa menjadikan acuan. Itu sebabnya kita juga ada board of editorial yang dalam hal ini untuk memastikan informasi yang disampaikan tadi memang valid. Kemudian dalam rangka tadi misalnya juga untuk tenaga kesehatan supaya tetap kompetensinya itu update, maka di sini juga dihadirkan adanya Halo Academy itu yang tujuannya untuk memberikan edukasi kepada para tenaga kesehatan. Dan yang terakhir tentunya ada teknologi safeguards, karena apalagi saat ini ya ketika kita sudah berkecimpung di dunia digital, mau nggak mau data pribadi kadang-kadang sudah beredar kemana-mana. Nah, tapi dengan mengacu kepada sertifikasi 27001 dan sebagainya, di sini memberikan satu panduan bahwa bagaimana sih kita mengelola tidak hanya data pasiennya, data user, tapi juga data tenaga kesehatan maupun mitra-mitra yang lain supaya tetap aman dan tidak disalahgunakan. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita melihat bahwa teknologi ini berkembang tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah ditetapkan oleh regulator. Seperti itu. Terima kasih Mas Satrio dari Halodoc atas sharing ya, atas insight-nya pada siang hari ini. Tidak lengkap rasanya kalau misalkan kita-kita aja yang ada di sini yang diskusi. Aku juga akan mengajak teman-teman audiens untuk melempar pertanyaan kepada narasumber di sini semua. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya. Ada 2 orang ya sejauh ini. Oh, ada 3 orang. Ada 3 orang, oke. Oke, aku lock di 3 orang dulu. Mungkin Mas yang pakai baju warna apa tuh? Warna-warni lah. Baju warna-warni. Silakan. Monggo Mas, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama saya Jafar dari Jakarta Selatan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kesehatan mental ya. Saya setuju sekali bahwa semenjak COVID, bahwa pedulian, kemudian perhatian orang-orang itu semakin tinggi, kesadaran juga semakin tinggi, edukasi juga semakin masif di mana-mana. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau kesehatan fisik itu pemerintah bahkan sudah punya program imunisasi sejak usia dini, juga usia dewasa. Nah, kalau imunisasi mental itu seperti apa gagasannya supaya generasi-generasi muda itu bisa mewaspadai risiko mereka ke depannya, bukan berupa suntikan jelas ya, tapi bagaimana itu bisa diintegrasikan ke dalam apakah itu kurikulum pendidikan, apakah itu komunitas, apakah itu program-program lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Dinkes mungkin ya, sebagai praktisi kesehatan yang non pemerintahan, saya karyawan K3 yang bergerak di bidang perusahaan gitu ya. Saya ingin mengembangkan program kesehatan kerja di perusahaan saya, namun saya perlu tukar pikiran, perlu forum, perlu ruang untuk saya mendiskusikan gagasan saya, apakah ini good, bad, atau sebenarnya teman-teman lain praktisi yang sama itu sudah menjalankan program namun gagal sehingga saya tidak perlu mengulangi kegagalan yang sama gitu ya.
apakah ada forum-forum seperti itu yang bisa saya ikuti untuk saya kemudian mengembangkan program kesehatan di tempat kerja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Agar ini mungkin satu jawab kali ya. Oh, ditampung aja. Oke, baik. Ditampung. Kita lanjut ke yang kedua. Semoga nggak lupa. Semoga nggak lupa. Aku coba catat. Silakan. Selamat siang. Saya Agus dari Jakarta. Nama saya Agus dari Jakarta Pusat. Mau bertanya kepada Dinkesnya DKI. Begini Pak, saya kalau registrasi ke puskesmas tuh menggunakan Jak Sehat. Selalu bermasalah, dalam arti kata nggak sinkron Pak. Nama poli yang ada di aplikasi dengan puskesmas itu ada yang nggak connect. Sehingga saya sia-sia daftar gitu. Jadi kembali saya setiap datang itu, wah ini salah nih. Jadi manual gitu, jadi nggak ada gunanya gitu saya daftar. Oke, yang kedua, saya pernah nih pengalaman dapat rujukan ke RSUD. Ternyata itu dibatasin Pak, jadi daftarnya itu manual, jam 5:30 harus antri. Saya tanya dong, bisa nggak pakai aplikasi? Oh, dijawab enak-enak di kamu dong, kasihan yang orang tua yang nggak punya HP gimana. Jadi saya diam gitu ya udah saya pasrah aja, jadi ikut. Paling malas banget jam 6 harus ngantri gitu, jadi maunya saya itu jam 8 aja datang ya. Itu aja sih Pak masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Ini mungkin lebih kecurhatan ya Pak. Titip ya Pak. Terima kasih Bapak. Lanjut ke terakhir. Yang pakai baju hitam. Silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin saya Reza, saya dari Kawan Kader Indonesia, ya NGO yang bergerak di bidang pelatihan dan advokasi kader kesehatan di Indonesia. Baik, izin saya ingin bertanya beberapa pertanyaan sebenarnya karena menarik sekali diskusinya dan bersyukur banget kumpul bareng ya Bapak-bapak sekalian. Jadi saya ingin coba masuk ke dalam inovasi di layanan primer sebenarnya. Saya rasa inovasi di layanan primer tuh sangat minim. Nah, mungkin kalau di Halodoc di bidang swasta dan lebih ke kurasi kooperatif ya, mungkin lebih banyak ininya pembiayaan dan sebagainya. Tapi layanan primer saya rasa belum banyak inovasi-inovasi yang terjadi. Kami bergerak melatih kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. Dan mungkin saya ingin bertanya pertama mengenai kepada Bapak Dr. Ferry di Dinas Kesehatan. Jadi pertama kami ingin tanya mengenai kira-kira peran apa yang bisa dikolaborasikan terhadap NGO maupun swasta di layanan primer, Pak. Gitu, mungkin Pak Ferry ada tantangan atau misalnya ada hambatan selama ini yang belum ketemu jalan keluarnya, dan kira-kira peluang seperti apa yang bisa kolaborasikan. Karena kami di lapangan menemukan bahwa mungkin kader kesehatan adalah ujung tombaknya gitu ya di layanan primer, termasuknya ada 1,5 juta kader di Indonesia. Di Jakarta pun ada ribuan ribu, tapi mereka pun nggak tahu di bawah siapa, di bawah kelurahan, tapi mengerjakan pekerjaan puskesmas dan lain sebagainya. Jadi kami pun ada kendala di sana. Jadi mungkin menanya mengenai apa yang bisa kami coba bantu Pak di kolaborasi ini. Yang kedua, masih mengenai smart posyandu sih Pak. Saya juga penasaran karena kami pribadi pun kami sedang berjalan nih program di Jakarta Utara. Belum ada berapa posyandu yang pakai smart posyandu, cuman kami ingin tahu juga kira-kira ke depan DKI Jakarta arahnya akan kemana, dan kira-kira berlanjut juga ya, kira-kira apa yang bisa kami coba bantu. Apalagi ada ILP Pak, integrasi layanan primer, di mana sekarang udah nggak ada posyandu balita lagi, artinya posyandunya siklus hidup, di mana saya pun turun lapangan juga masih belum banyak yang tahu mengenai itu. Jadi saya rasa ada keruwetan ini yang mungkin pengen tahu juga lebih lanjut. Itu yang pertama, terima kasih. Yang kedua mungkin dari Pak Michael dan mungkin dari Pak Satrio juga ya, terkait digitalisasi. Kadang-kadang kita sebagai orang yang ingin punya solusi itu ujuk-ujuk pengennya bikin apa, digitalisasi misalnya. Sebenarnya fundamentalnya apa sih Pak yang bisa kita bawa? Apa sih dasar dari digitalisasi atau teknologi ini dalam kita mencapai sebuah solusi? Mungkin itu yang paling mendasar, karena kami pribadi ingin banget punya akses atau punya cara untuk skalabilitas dari pelatihan kami misalnya kader-kader kesehatan. Tapi kami selalu stuck di, kadernya masih jauh banget nih untuk pindah dari manual ke digital misalnya, atau lain sebagainya. Jadi mungkin ingin tahu juga
sebenarnya fundamentalnya apa sih Pak digitalisasi ini? Apakah tiba-tiba bikin aplikasi aja, tuh Kak, tiba-tiba bikin apa? Mungkin itu yang pengen saya coba tanyakan dan gimana biar bisa sustain program tersebut. Mungkin dua hal itu yang utama apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Karena banyak pertanyaan ke Dokter Ferry nih, mungkin Dokter Ferry terakhir aman ya dokter, biar bisa sambil mikir dulu. Kita satu-satu kali ya, dari Mas Satrio ke Mas Aji ke Mas Mikail. Kalau mungkin aku tadi kasih rangkuman dari ketiganya. Pertama yang dari Mas yang pertama soal kesehatan mental. Bagaimana program yang ada seperti imunisasi kesehatan fisik ada. Lalu kalau kesehatan mental, imunisasi mental itu seperti apa? Mungkin kalau dari Mas Satrio kalau ingin ada insight, langsung saja. Oke, dari Mas Aji dulu, monggo. Imunitas, cek. Oke. Imunitas kesehatan mental ya, atau mungkin ada yang juga yang menyebut imunitas batin kan. Batin kita punya daya tahan gitu. Ya salah satunya lewat edukasi. Dan tadi kan Mas siapa tadi? Mas Jafar ya. Mas Jafar menyebutkan generasi sekarang gitu ya. Maksudnya kita fokusnya ke generasi sekarang itu menye-menye gitu. Generasi sekarang itu lemah banget. Ada yang menyebut generasi strawberry. Dan Jonathan Haidt pengarang buku atau nulis buku judulnya Anxious Generation. Generasi yang pencemas, gampang cemas. Tapi mari kita juga renungkan ya, mungkin generasi yang lebih tua dari generasi sekarang, maksudnya milenial kan Gen Y ya. Kalau generasi muda kan Gen Z. Gen Y, milenial seperti yang seangkatan sama saya, Gen X, Boomers. Kita perlu akui bahwa Gen Z kondisi mentalnya seperti ini itu sedikit banyak juga karena generasi tua sebelumnya. Jadi tidak bisa terus orang atau generasi yang lebih tua cenderung hanya nyalain aja gitu. Enggak, orang tuanya yang generasi sebelumnya itu pun juga bertanggung jawab membentuk generasi sekarang punya mental yang mungkin dianggap lemah. Sehingga ini concern kita bersama untuk membentuk imunitas mental lewat edukasi, lewat komunitas. Saya masih termasuk orang yang percaya bahwa manusia sekarang ini terlalu individualistik karena ya segala sesuatunya di handphone, sehingga kayak kita ketemu orang itu gak nyaman, itu lebih nyamannya menatap handphone, dan itu membuat manusia sekarang mentalnya tidak sehat, bermasalah karena lost connections. Kita manusia dengan manusia ini menjadi kehilangan keutuhan, terfragmentasi. Ketika manusia terfragmentasi, terpolarisasi, individu, aku bukan kamu, kamu bukan aku, maka muncul agresivitas. Sosial media menjadi ajang bahkan membuli, bahkan ya nggak karu-karuan lah sosial media, apalagi X. Dan itu juga mempengaruhi masalah mental kita. Itulah kenapa selain tadi edukasi antar generasi, orang tua perlu mengedukasi anaknya juga perlu sadar kenapa orang tuanya begitu. Kurikulum kesehatan mental juga saya saranin masuk ke dunia pendidikan sejak awal, mungkin sejak kecil diajarin tentang kesehatan mental. Saya rasa itu kalau untuk meningkatkan imunitas batin, kalau kita zoom in kan sebenarnya ketika kenyataan nggak sesuai keinginan kita, atau ketika kita mengalami sesuatu yang mengecewakan kita, mulai dari patah hati, mulai dari kehilangan orang tersayang karena meninggal, atau mungkin apapun itu yang membuat batin kita bergejolak atau perasaan kita bergejolak, emosi kita bergejolak. Kalau kita tidak punya skill terampil menyikapi pikiran, perasaan, emosi yang muncul itu, kalau kita nggak terampil, maka kita tidak punya imunitas batin yang kuat, sehingga kita justru mungkin akan bereaksi melakukan hal-hal yang justru memperburuk keadaan. Maka edukasinya, kalau mau dibedah lebih mendalam, edukasinya adalah mengedukasi setiap individu sejak
kecil sejak dini bagaimana bisa terampil menyikapi emosinya lewat edukasi. Ya, saya rasa itu sih. Baik, terima kasih Mas Aji. Sekarang kita mungkin geser ke Mas Satrio yang tadi pertanyaan yang dari Mas yang ketiga. Sebenarnya fundamentalnya di digitalisasi itu apa sih Mas? Mungkin dari sisi pembuat platform. Oke, baik. Ya, izin menjawab soal itu ya. Jadi kalau di kami punya satu prinsip waktu awal sejak kami berdiri itu adalah mungkin kalau diterjemahkannya jangan pernah jatuh cinta terhadap suatu solusi. Jadi kalau sekarang lagi trennya ini, terus kemudian kita tiba-tiba fall in love sehingga saya pengen bikin ini, saya pengen bikin ini. Nah, justru itu yang harus dihindari untuk terjebak ke dalam saya ingin membuat sesuatu. Jadi fundamentalnya tadi misalnya digitalisasi harus berangkat dari kita identifikasi dulu kebutuhannya apa. Jadi misalnya bahkan waktu awal berdiri pun sesederhana bagaimana tadi menghubungkan fasilitas kesehatan tuh ya sederhana melalui telepon atau WhatsApp sebetulnya. Belum pakai integrasi atau mungkin bahasa kerennya API ini itu gitu ya. Tapi sesimpel saya lagi cari obat ini, sebetulnya di belakang layar ada orang yang akhirnya telepon ke apotek cari satu-satu gitu kan. Obat ini punya nggak? Obat ini punya nggak? Sesederhana itu waktu awal. Nah, ketika bisnis modelnya sudah teruji dan sudah berjalan, barulah kemudian dikembangkan. Sehingga, fitur apa yang memang harus dibuat, kemudian apa yang kita mau digitalkan seperti itu. Nah, jadi fundamental pertama adalah kita identifikasi dulu sebetulnya kebutuhannya apa, dan kita bangunnya bertahap. Jadi tidak perlu harus menunggu satu bangunan besar yang mungkin canggih, yang akhirnya butuh waktu lama, karena semakin berkembang teknologi pun juga selalu ada hal yang baru. Sehingga tidak mungkin kita bisa siapkan di depan, tapi kemudian fiturnya akhirnya nggak banyak yang pakai. Lebih baik memang apa lagi yang sedang dibutuhkan sekarang, itu yang kita fokus kembangkan, bahkan dengan sesederhana mungkin, tapi seiring berjalan waktu, yang penting terus selalu di-upgrade tadi, selalu di-update. Kira-kira, ini yang perlu dikembangkan, dan seterusnya. Sehingga termasuk salah satu mungkin yang saya bisa kasih contoh yang kita juga sudah berjalan sekarang. Kalau awal mulanya kita tadi menghubungkan antara dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada nutrisionis dengan pengguna misalnya yang punya masalah dengan kondisi tertentu. Nah, seiring berjalan waktu akhirnya kita ngeliat ternyata yang namanya terkait dengan masalah apakah itu problem metabolik atau dengan problem masalah weight management misalnya, itu membutuhkan satu treatment yang continue. Nggak bisa cuman sekali konsul terus kemudian selesai. Nah, itu baru kita identifikasi, nah akhirnya baru kita bangun satu fitur layanannya seperti itu. Jadi itu sebagai gambaran umum bahwa fundamental digitalisasi harus melihat dari sisi bukan kepada teknologinya apa yang kita mau buat, tapi lebih kepada problemnya apa, dan kita fokus kepada teknologinya itu yang untuk fokus menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu perjalanan yang bisa saya bagi. Baik, terima kasih Mas Satrio. Semoga menjawab. Sebelum ke Dr. Ferry dari Mas Mikail, dari sisi lembaga riset, apalagi Mas Mikail juga fokus di teknologi kan. Fundamental digitalisasi itu apa sih untuk ekosistem kesehatan urban? Iya, menurut saya fundamentalnya ada di manusianya ya. Balik lagi, jadi teknologi tadi sepertinya kita sudah sepakat kalau teknologi itu hanya merupakan alat bantu tenaga kesehatan, kader kesehatan untuk melakukan pencatatan. Tapi balik lagi yang harus dibangun adalah tadi saya juga sangat relate dengan pertanyaan Mas yang pakai baju hitam ya, tentang kader kesehatan itu ujung tombak di kesehatan primer, tapi pelatihan kader itu jarang gitu saya dengar. Kami juga di CISDI banyak intervensinya ada di level kader kesehatan di Posyandu, jadi sangat bisa membayangkan kader tuh dikasih aplikasi, jadi di kesehatan primer itu aplikasi ada ratusan gitu dan semuanya tidak terintegrasi. Nah, kader kesehatan itu ditugaskan untuk melakukan pencatatan karena memang sekarang fokusnya di screening ya. Jadi
disuruh nyatet yang jumlahnya tuh bisa ratusan satu bulan gitu. Nah itu dimana menurut saya contoh yang baik dimana teknologi itu justru yang harus kita pikirkan itu gimana caranya itu bisa membantu aktor-aktor kesehatan gitu sih. Jadi menurut saya fundamentalnya adalah di di manusianya, di manusia-manusia yang akan menggunakan teknologi itu. Tapi tadi saya juga mau sedikit komentar ya soal kesehatan mental yang tadi disampaikan sama Mas yang bajunya warna-warni. Nah, Mas Jafar, saya lupa, maaf. Jadi tadi kan pertanyaannya soal imunitas ya, imunitas mental. Sebagaimana di kesehatan fisik juga, di mana vaksin atau imunisasi itu kan sebenarnya efikasinya nggak nyampe 100%. Jadi nggak ada manusia ini di dunia ini yang imun terhadap virus, bakteri 100%. Begitu juga dengan kesehatan mental. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang imun terhadap kondisi kesehatan mental tertentu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi risk factor. Jadi faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan kita untuk mengalami kondisi kesehatan mental tertentu gitu. Tadi yang udah disampaikan sama Mas Aji juga salah satu protective factor ya. Jadi ada faktor resiko, ada faktor pelindung. Kalau di kesehatan mental itu faktor resiko itu misalnya anti-social behavior itu salah satu. Jadi perilaku yang antisosial yang kita jarang ketemu sama orang itu merupakan faktor resiko. Ada juga faktor resiko lagi adalah social media, penggunaan sosial media yang terus menerus sampai candu gitu, itu juga merupakan faktor resiko. Tapi ada juga faktor-faktor yang bisa melindungi kita sebagaimana imunisasi yang melindungi kita, misalnya imunisasi polio melindungi kita dari virus polio gitu. Begitu juga dengan protective factor di kesehatan mental yang bisa melindungi kita dari masalah kesehatan mental. Misalnya keluarga itu merupakan faktor pelindung, jadi protective factor. Misalnya juga akses terhadap kesehatan mental, terutama dalam konteks kesehatan primer itu juga merupakan faktor pelindung. Jadi di mana saat kita, misalnya kita mikir, gue agak pusing nih, kayaknya gue perlu ketemu orang deh untuk ngomongin apa yang gue rasain sekarang. Nah itu adalah indikasi di mana kita udah memiliki keinginan untuk mendapatkan layanan. Nah selanjutnya adalah memastikan kalau akses terhadap layanan itu ada untuk sebagian besar orang sih. Jadi tadi pertanyaannya, komentar saya terhadap pertanyaan itu. Baik, terima kasih. Boleh sedikit nambahin? Lanjut, boleh. Ya. Terkait tadi generasi sekarang kenapa kok dirasa imunitas batinnya atau imunitas mentalnya nggak oke, karena masa kecilnya berbeda dengan masa kecil kita orang-orang tua dulu. Dulu kita play base, mengalami masa kecil kita lebih play base. Tapi sekarang anak-anak kecil, remaja, bahkan kita yang sudah nggak kecil ini pun juga cenderung phone base kan, dan itu yang diduga membuat imunitas mental kita menjadi tidak oke. Dan satu lagi terakhir, bicara tentang imunitas mental, justru saya ingin menambahkan satu konteks. Sebenarnya kita ini semua ini perlu edukasi tentang PFA, Psychological First Aid. Jadi bagaimana ketika kita patah hati perlu bersikap, bagaimana kita menyikapi rasa sedih kita, bagaimana ketika kita kecewa, kita menangani emosi kecewa itu gimana. Saya cukup yakin kita yang sudah tidak kecil, mungkin usianya sudah 20 tahun, 30 ke atas, 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, bahkan seperti saya mungkin 40 tahun ke atas, ketika ditanya, pertolongan pertama ketika kamu sedih apa? Nah, tahu kita. Pertolongan pertama ketika kita kecewa apa? Pertolongan pertama ketika kenyataan nggak sesuai keinginan kita apa? Kita nggak tahu. Kita selama ini hanya sibuk pertolongan pertama kesehatan fisik. Ketika kita paper cut, tahu ya teman-teman yang paper cut, misal ada luka kecil, teriris kertas, atau mungkin jatuh, lalu lutut kita berdarah. Anak kecil SD, kita tanya, pertolongan pertamanya apa? Mereka tahu. Ketika itu lukanya luka fisik. Tapi ketika kita bicara tentang cedera mental,
luka mental. Seperti tadi, kecewa, patah hati, sedih. Ketika mengalami satu kejadian dan emosi marah kita muncul, kita mesti terampil menyikapi emosi marah kita. Caranya gimana ya? Setua kita tidak tahu. Sehingga missing puzzle terbesarnya, salah satunya ya, terkait kesehatan mental adalah kita perlu edukasi mulai dari kecil, remaja, bahkan dewasa terkait dengan pertolongan pertama ketika kita mengalami kecelakaan mental. Itu sih tambahan saya. Baik, terima kasih Mas Haji. Di garis bawahi bahwa kesadaran akan pertolongan pertama kesehatan atau cedera mental itu perlu lebih digalakan lagi. Thank you Mas Haji. Kita lanjut ke Dr. Ferry. Tadi kalau mungkin aku rangkum dari Mas Jafar, Dr. Ferry, bagaimana caranya agar forum-forum itu bisa terlibat teman-teman. Terus kemudian juga dari Bapak yang di ujung sana, ya curhatannya. Tapi mungkin kalau misal kita dapat intisarinya sebenarnya ada nggak sih layanan untuk layanan publik untuk komplain akan hal tersebut, atau mungkin ada cara lain agar itu bisa terselesaikan. Yang ketiga dari Mas, bagaimana agar inovasi layanan primer serta juga arah posyandu itu bisa dilibatkan teman-teman NGO. Bagaimana langkah kolaborasi yang tepat? Oke. Ya. Oke. Sebelumnya makasih banyak buat ketiga penanya. Mungkin aku mau menjawab dulu untuk Mas Jafar dan Mas Reza. Prinsipnya gini Mas, Dinas Kesehatan sendiri tuh mungkin salah satu OPD yang sangat open untuk kolaborasi. Jadi kalau kayak tadi Mas Reza menanyakan, apa dong yang kita punya peran apa sih gitu ya, yang kita bisa bantu gitu. And then tadi Mas Jafar bilang, aku punya ini nih comes up with an ID gitu lah ya, tapi aku nggak tahu ini idenya oke nggak, atau jangan-jangan udah ada orang yang sebelumnya sudah pernah trial and then hasilnya nggak baik gitu. Jadi untuk apa dilakukan? Jadi monggo Mas, boleh nanti kolaborasi dengan kita, boleh nanti berkorespondensi lah, kita awali dengan itu, audiensi dan lain sebagainya, karena udah banyak kok yang kayak begini bentuknya ya, baik NGO, baik itu startup, dan datang ke kita, dari situ baru datang ide-ide, oh kayaknya kita bisa loh ngerjain ini bersama gitu. Kayak di kesehatan mental kita ada dulu dengan dia mantan None Jakarta ya, punya NGO gitu. AMOK yes. Gitu ya. Nah awalnya cuman datang audiensi, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita mengadakan kegiatan screening pelajar anak-anak SMA di Jakarta gitu ya. Jadi sama, diawali dengan hal-hal yang kayak gini, datang audiensi, kita brainstorming, terus tapi memang dari awal memang niatnya nih kita mau collab dan mau doing something gitu ya. Jadi kalau tadi Mas juga punya keinginan kayak gitu, monggo. Mas Reza juga ya, kalau nanti itu silakan. Apalagi tadi kan saya dengar banyak di primer ya. Terus tadi juga dengan teman-teman dengan posyandu gitu. Nah, apalagi kita lagi menggalakkan smart posyandunya nih Mas gitu. Artinya mungkin nanti banyak peran yang bisa dimainkan oleh kawan-kawan Mas Reza, how nanti kita bisa educate si kader-kader ini gitu ya. Karena tadi sebenarnya udah diomongin sama teman-teman semua yang ada di depan, balik lagi gitu. Teknologi tanpa humannya tuh ya nothing lah gitu ya. Jadi memang humannya memang harus kita empower juga, harus dibenerin, dieducate dan di training dan sebagainya. Jadi kalau memang itu menjadi bagian concernnya Mas Reza yang bisa kita collabkan, menurut saya ketemu nih Mas gitu. Jadi monggo nanti after this mungkin kita bisa change ini ya, untuk kita bisa berkorespondensi lebih lanjut. Karena tadi mungkin ke Mas Jafar di Dinas Kesehatan, Mas Jafar mungkin sekedar informasi, kita punya unit sendiri tuh Mas. Ada unit yang mengurusi tentang K3 dan pimpinannya tuh spesialis okupasi Mas. Jadi sangat concern dengan yang tadi Dikau sampaikan gitu ya. Jadi kalau nanti kita mau ini, kita bisa kita mulailah dari diskusi-diskusi, ngobrol, nanti dari sana bisa
datang dengan ide-ide apa, nanti kita bisa coba follow up. Itu ya Mas ya. Nanti after this kita bisa nanti japrian untuk follow up lebih lanjut. Nah, kalau sama Mas tadi namanya siapa ya? Namanya siapa tadi ya Mas ya? Mas Agus. Oke. Kalau orang humas kalau udah kayak gini, pertama yang diucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya, gitu ya Mas ya. Oke. Apa yang tadi Mas sampaikan sebenarnya bukan Mas Agus saja yang merasakan gitu ya. Ada beberapa Mas Agus lainnya yang juga merasakan ketidakpuasan atas sebuah layanan kesehatan berbasis digital. Salah satunya tadi soal pendaftaran online. Dan kita dengan berbesar hati kita nerima kok gitu ya masukan dan saran seperti itu. Karena ya balik lagi yang namanya sistem ada aja waktu-waktu seperti itu, khususnya ketika masalah kuota nih kayak tadi Mas bilang tadi ya, udah daftar gitu, mau daftar kuotanya penuh terus gitu ya. Lagi kalau mungkin yang pernah mendaftar mencari poli gigi itu bisa 1-2 bulan ke depan tuh udah full book tuh poli gigi gitu ya. Nah itu kita pahami Mas gitu ya. Again tadi sudah disampaikan sistemnya itu hanya tools, tapi memang di belakangnya ya kalau memang tempat udah kuota di belakangnya penuh, memang kadang ya yang disalahin kan sistemnya ya gitu. Tapi ya again itu kita terima sebagai sebuah masukan karena memang Mas Agus bukan sendiri gitu ya. Banyak yang juga ada beberapa orang yang memang mengeluhkan tentang hal yang tadi Mas Agus sampaikan. Tapi kami pun juga tidak berkecil hati gitu ya. Karena layanan Jaksehat sendiri itu diakses hingga rata-rata penggunanya antara 50.000 sampai 100.000 orang per hari, karena memang kita punya 44 puskesmas dan 31 rumah sakit gitu ya. Jadi memang penggunanya banyak. Tapi again apa yang tadi Mas sampaikan akan aku note ya Mas. Nah cuman tadi ada yang agak menggelitik adalah tadi ketika Mas Agus datang mau daftar gitu ya, terus menyampaikan nih gimana nih daftar online, dapat respon yang seperti itu. Nah, again aku harus bilang say sorry gitu ya ke Mas Agus atas hal yang tidak nyaman tadi, karena berarti memang gini. Kadang kita fokus, soalnya sosialisasi sudah dilakukan, training sudah dikerjakan. Cuman mungkin kadang kita fokus educate usernya gitu ya. Bagaimana teman-teman user, bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya gitu ya. Tapi kadang kita kurang mengeducate officernya gitu ya. Nah, apa yang tadi Mas sampaikan ini salah satu bukti memang bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus kita perbaiki, dan I'm very thank you Mas Agus menyampaikannya di sini gitu ya, bukan disampaikannya di media sosial gitu ya, di X tiba-tiba marah-marah gitu ya. So thank you Mas Agus untuk masukannya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa perbaiki servisnya. Makasih. Mungkin udah terjawab semua ya? Ya, sudah. Terima kasih Dr. Ferry jawabannya. Waktu kita terbatas, tapi aku sudah pengen minta closing statement dari masing-masing. Jadi izin singkat aja Bapak-bapak semua. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Kurang dari 2 tahun Jakarta masuk 5 abad. Sebenarnya ekspektasi sesuai dari POV Bapak-bapak semua di sini, pengennya ekosistem urban kita tuh seperti apa? Dari Mas Satrio dulu, monggo. Rasanya sesuai tadi udah beberapa tema yang disampaikan. Untuk membangun masyarakat urban yang kuat, pastinya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan swasta. Karena dengan kolaborasi kita juga semakin kuat, ide-ide baru juga akan semakin bermunculan, inovasi juga akan terus didukung, dan itu yang membuat kita jadi akan semakin maju ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari Mas Aji. Kalau dari saya menekankan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa persoalan kesehatan mental ini kan bukannya klinikal tapi edukasi dan ekosistemik. Sehingga Jakarta semoga bisa menjadi kota yang menyediakan ruang-ruang yang membuat warganya lebih sehat mentalnya. Karena tanpa ruang-ruang yang menyediakan mental, seringkali kita menjalani hidup di kota Jakarta ini kan
simpatetik hiperarousal ya, stres terus itu dari pagi sampai malam mungkin stres terus gitu, dan itulah yang akan berdampak ke kesehatan fisik kita. Cerita sedikit aja, beberapa teman saya sehat fisiknya, olahraga rajin, makanan dijaga, clean, pokoknya semuanya oke lah gitu. Tapi ternyata tiba-tiba suatu hari, ini bukan hanya terjadi di satu orang, tapi beberapa teman saya tiba-tiba kolaps, stroke, ataupun sakit jantung. Dan setelah diteliti, setelah diperiksa oleh dokter, karena teman-teman saya itu mengalami kondisi simpatetik hiperarousal, di mana kondisi mentalnya itu selalu siaga, selalu stres, selalu tegang. Dan semoga Kota Jakarta bisa menyediakan ruang yang membuat warganya tidak terus-terusan tegang, lebih rileks. Karena gimana pun juga, terakhir saran saya adalah persoalan kesehatan mental bukan persoalan individu. Persoalan kesehatan mental adalah persoalan kita bersama, bareng-bareng. Itu. Baik, terima kasih Mas Haji. Kita lanjut ke Mas Mikail. Ya, closing statement ya. Ya karena judulnya Enhancing Health Ecosystems for All, jadi menurut saya closing statementnya untuk Jakarta supaya kita bisa lebih inklusif sih. Jadi memberikan layanan kesehatan dan layanan publik yang lebih inklusif dalam arti tidak membeda-bedakan siapapun dan memberikan layanan yang sama untuk semuanya gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Mikail. Terakhir Dr. Ferry. Oke, mungkin kalau pakai narasi government-nya, mungkin bayangannya adalah harapannya juga bahwa kedepannya Jakarta akan menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, integrated, dan yang pastinya patient-centered gitu ya. Tapi kalau mau pakai bahasa simpelnya buat dari kami adalah, kami tuh cita-citanya tuh cuma pingin teman-teman nih semua yang ada di sini dan warga Jakarta yang mungkin tidak hadir pada saat hari ini, itu tuh cuman one day tuh teman-teman bisa ngomong gitu loh, alhamdulillah ya saya tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi kalau saya nggak tinggal di Jakarta tuh aku nggak dapet gitu loh layanan kesehatan yang kayak ada di Jakarta. So sesimpel itu gitu ya, kita nggak mikirnya macam-macam, sebatas orang Jakarta tuh udah bisa mengucapin alhamdulillah, untung gue tinggalnya di Jakarta gitu. Dah buat saya kedepannya ketika warga Jakarta bisa sampai mengapresiasi kota Jakarta seperti itu, it's the biggest award for me gitu. Thank you. Siap, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara kita, teman-teman. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemikiran dan inspirasinya serta hadirin yang telah mengikuti sesi ini dengan penuh antusias.